Kang Diki, Ya. ini saya mau tanya juga. Saya dengarkan tempat ini mau dijadikan tempat wisata begitu. Ya. Dan seperti kita ketahui tempat wisata itu kan biasanya identik dengan yang namanya maksiat begitu ya. Ya. Sementara kata Kang Diki ini mau dijadikan tempat usaha juga begitu. Jadi bagaimana Kang Diki bisa menjelaskan hal ini? Ya, baik. Ya, alhamdulillah dipertanyakan. Begini, itu bagi orang yang tidak memahami konsep dasar pasti berpikir demikian. Padahal itu bagian dari strategi yang sangat jitu buat kami ya, buat kita. Begini, pertama, tanah yang sudah dikuasai gajah kan luas. Satu, luas total ada di 4 titik spot itu 50 hektar lebih lah. Alhamdulillah. Pokoknya kapanpun gajah menggunakan sudah oke. Ya. Satu itu. Yang kedua, tempat yang saya maksud untuk wisata itu bukan wisata seperti umum publik yang kita ketahui, tapi wisata yang mendidik. Ya. Sebetulnya tujuannya adalah untuk tempat pendidikan ini. Mendidik bagaimana maksudnya ini Kang? Sebentar. Mendidik tapi sambil wisata, biar orang tertarik datang. Ya. Ini, kita ingin di sini dijadikan pusat pendidikan plus wisata untuk menghadapi fase berat ke depan. Fase masa huru-hara, fase masa krisis pangan, fase masa krisis multidimensi. Ini tempat pelatihannya. Jadi kita mengundang orang ke sini. Kan biasanya namanya training, pelatihan, pemberitahuan kan lebih apa ya? Lebih trending di tempat-tempat wisata kan? Ya. Sambil wisata. Nah, itu poinnya. Jadi yang kedua itu ya. Justru kita dijadikan tempat ini menjadi tempat untuk dakwah. Nah, yang ketiga, pada saat nanti katakanlah kita mengundang tamu ke sini, kerjasama dengan berbagai lembaga, dengan perusahaan untuk katakanlah training cara berternak, bertani, ya, berternak lebah atau apapun lah, dalam rangka mendidik masyarakat umat untuk berwira swasta. Nah, nanti setiap pada subuh ketika ada tamu, kita adakan kajian. Kajiannya ada yang langsung, kita akan tanya. Pada subuh kami setiap malam Ahad misalkan atau Ahad pagi selalu ada kajian. Nah, mau ikut tidak tamu silahkan gitu. Yang ikut silahkan nggak juga apa-apa. Nah, kita bikin kajian tentang akhir zaman, baik langsung maupun pakai audio. Nah, kita mau bikin nanti audio sini. Jadi seperti itu teknik kita. Jadi insya Allah tempat ini sebaliknya bukan tempat maksiat, justru tempat mengedukasi. Iya, mengedukasi. Tempat untuk apa namanya? Membuat orang dapat hidayah. Membuat orang sadar. Dan sebagainya. Makanya kita kerjasamanya dengan lembaga-lembaga yang memang sejalan juga dengan siapapun lah, baik pemerintah, non pemerintah atau siapapun. Saya kira itu. Lalu bagaimana dengan reaksi masyarakat sekitar sini tentang tempat ini? Ya alhamdulillah justru sangat menyambut mereka dijadikan ini tempat wisata. Bahkan kita kerjasama kan dengan desa setempat, dengan masyarakat petani di sini, tokoh masyarakat sini. Bahkan alhamdulillah kami disupport kan Gajah. Kemudian dengan Karang Taruna kerjasama mengelola air terjun kan dengan Karang Taruna itu. Bagi hasil. Jadi insya Allah support. Bahkan ada yang mengusulkan masyarakat sini saya jadi pembina untuk program pertanian. Nah, jadi kan alhamdulillah kita disambut baik. Karena pendekatan kita memang tujuannya positif. Saya kira itu. Dan sesuai dengan perintah baginda Nabi Muhammad SAW untuk menghindari berbagai fitnah di akhir zaman, baik dajjal, akhir zaman maupun menyelamatkan agama kita kan pindah ke gunung-gunung. Nah, dan juga sudah Rasulullah katakan nanti itu yang paling berharga bagi umat Islam kan kambing, domba kan. Nah, jadi kita juga melihara domba di sini sebagainya. Pelan-pelan lah.
Dan domba ini nanti dengan masyarakat loh. Ini kita bikin dulu sini, nanti pelan-pelan didistribusi ke masyarakat sini. Mereka yang ngurus, mereka yang ngasih pakan, bagi hasil sama kita. Nah gitu, jadi kita akan mau memperbanyak domba di sini, atau kambing dalam rangka tadi mengikuti petunjuk baginda Nabi Muhammad SAW. Saya kira itu. Jadi justru salah, keliru besar kalau ini dipikir untuk wisata seperti biasanya, tapi ini justru untuk mengedukasi dan justru menjadi tempat mercusuar kalau bisa. Informasi tentang akhir zaman ada di sini, termasuk informasi dari langit ada di sini. Baik. Jadi sejauh ini ada tidak anggapan negatif baik itu dari warga sekitar maupun pemerintah tentang diadakannya tempat wisata ini, Kang? Enggak, malah didukung. Malah didukung. Dukung sekali sama kepala desa, didukung. Kita bahkan kalau bisa, Kang Diki, kalau bisa semua gunung di sini tanam lebah karena gitu. Tanam lebah nggak apa-apa. Jadi Pak Kadesnya juga sering ke sini ngobrol. Bahkan Pak Kadesnya bagian dari kita. Jadi saya kira itu. Baik. Terima kasih Kang Diki. Ya, semoga itu bisa menjawab juga yang mungkin kadang beberapa orang sempat beranggapan negatif. Gitu ya. Biasalah itu. Ya. Kebaikan, langkah kebaikan itu selalu ada yang berpikir negatif. Iya. Kalau kita ngurus yang negatif gitu, nggak akan kerja-kerja kan? Iya, betul. Saya nggak pernah mendengar dari dulu yang begitu-begitu saya abaikan, karena bagi saya tidak ada hasilnya, tidak ada karya, tidak ada manfaatnya mendengar hal-hal yang kayak gitu. Yang terpenting kita berusaha dan Allah yang menilai. Iyalah, Allah menilai, gitu aja. Alamat tempat wisata ini sebenarnya tepatnya di mana sih Kang? Bisa tolong disebutkan? Ya, ada di dalam teks ini layar. Oke, silakan. Inilah alamatnya, ini nomor hotline-nya dan sebagainya. Baik. Terima kasih Kang. Sekian.